Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alawiyah dengan NIM 404 2022 dari Prodi D3 Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kependudukan. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian penduduk menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992, yaitu orang dalam mantranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam suatu waktu atau jangka waktu tertentu. Penduduk dipelajari oleh ilmu kependudukan. Fokus perhatian demografi adalah perubahan beserta komposisi dan distribusi penduduk. Nah, untuk selanjutnya ada dinamika kependudukan. Dinamika penduduk yaitu suatu proses perubahan penduduk secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah. Dinamika kependudukan merupakan perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Dinamika penduduk dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, dari berbagai penyebab tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, untuk selanjutnya ada faktor-faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk antara lain kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga hal tersebut juga sering disebut sebagai unsur dinamika penduduk. Berikut penjelasan dari masing-masing faktor kelahiran atau natalitas. Natalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang lahir per 1000 penduduk per tahun. Dikutip dari buku geografi oleh Bambang Utoyo, secara umum angka kelahiran atau fertilitas terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya, angka kelahiran kasar, kelahiran umum, dan kelahiran menurut kelompok usia. Angka kelahiran kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi lahir hidup dari setiap 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Angka kelahiran umum menunjukkan jumlah komposisi bayi lahir hidup dari 1000 penduduk wanita usia reproduksi dalam periode tertentu. Sedangkan angka kelahiran menurut kelompok usia adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita berdasarkan kelompok umur. Nah, pada usia reproduksi salam periode tahun tertentu. Di sini ada kematian atau mortalitas. Faktor kedua yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah mortalitas. Mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Angka kematian penduduk dalam suatu wilayah disebabkan oleh banyak faktor. Faktor pendorong kematian diantaranya tingkat kesehatan yang rendah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, bencana alam, wabah, hingga konflik antar bangsa. Nah, sementara itu mortalitas dapat dihambat dengan adanya kualitas kesehatan yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, hingga kesadaran penduduk tentang pentingnya kesehatan. Di sini ada migrasi atau perpindahan. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Migrasi dapat berupa emigrasi, yakni perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri, imigrasi, yakni perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri, dan transmigrasi, yakni perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang ada penduduknya, dan urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dan desa ke kota. Selanjutnya, ada masalah kependudukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara, kepulauan, dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia, dan lain-lain membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian. Khusus guna kepentingan kependudukan, Indonesia mengalami masalah kependudukan yang dialami itu adalah
antara lain demografi, jumlah besar penduduk atau overpopulation, telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan keempat setelah berturut-turut Cina, India, Amerika Serikat, dan yang terakhir sekarang yang dialami itu Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah dari sensus tahun 1961 sampai 2020 semakin bertambah. Masalah yang muncul terkait dengan penduduk yang besar adalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang baik yang bekerja mencari nafkah, namun penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah itu adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka risiko ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduk yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat untuk tabel masalah demografi penduduk dan masalah non-demografi penduduk, serta jumlah penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.